Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang yang dia rasakan kalau dia tahu kamu punya seseorang yang lain selain dia. Kira-kira bagaimana? Apakah dia B aja? Atau dia emosi? Atau dia nyesel senyesal-nyeselnya? Nah lo ya, kita mau lihat bareng-bareng. And ini sifatnya adalah general reading karena ada banyak sodik di sini. So, belum tentu resonate dengan kamu ya sayangku. Oke, so please be wise and be smart sayangku ya. Oke, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kejernihan pikiran, dan diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kira-kira bagaimana kalau misalnya dia tahu bahwa kamu sudah memiliki seseorang yang lain? Oke. Kalau dia tahu kamu udah punya yang lain, maka dia akan berhenti berharap. Ya. Aku akan berhenti berharap. Dicintai olehmu, ku merasa sempurna. Oke. Iya. Dia merasa sempurna, iya iyalah dicintai gitu ya. Masalahnya mau nggak dia mencintai? Maafkan sikapku terakhir kali. Nah, nyesel kan dia? Nyesel kalau misalnya kamu ngejar-ngejar dia, kamu bener-bener ngebucin sama dia, dia merasa di atas angin. Ya. Dan sekarang ketika dia tahu bahwa kamu memiliki seseorang yang lain, dia nyesel. Lelah ya. Dia bilang aku lelah dengan hubungan ini. Oke. Ternyata bisa lelah juga dia ya. Tak mungkin menyalahkan keadaan, dia menyadari bahwa memang oh ya sudah gitu. Ya sudah, memang kamu punya yang lain, mau bagaimana? Masa mau nyalahin keadaan ya, mau menyalahkan siapa? Oke. Jadi kepada kamu, ketika bersama dengan kamu, dia merasa mengenal cinta ya. Oh, dia gengsi. Aku gengsi untuk mengakui bahwa aku masih cinta. Bisa gengsi juga ya. Jadi dia gengsi untuk mengakui. Jadi sebenarnya di dalam hatinya itu masih ada perasaan, tapi dia malu untuk mengakui. Dia gengsi ya. Gengsi untuk mengakui bahwa sebenarnya dia tuh masih ada perasaan. Hatinya begitu pedih, begitu perih ya. Dia pedih, dia perih. Namun dia mencoba untuk tegar. Oke. Nyanyi dong lagunya Rosa. Aku tegar. Ya. Dia gelisah banget. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Dia benar-benar gelisah. Ya. Dia gelisah. Dia tidak mau gitu untuk membayangkan kamu dengan yang lain tuh gelisah banget. Dia sebentar-sebentar dia kepo. Melihat media sosial kamu atau melihat status kamu atau melihat WhatsApp kamu, dia kepo gitu. Kalau misalnya ngelihat WhatsApp kamu online tuh dia udah bayangannya, aduh ini pasti online sama pacarnya, pasti online sama yang baru nih. Dia udah blingsatan, tapi dia mencoba untuk bertahan. Padahal sebetulnya di dalam hatinya dia merasakan pedih, begitu sakit ya. Ya, dalam kondisi begini dia berharap kamu bisa kontak dia, kamu bisa connect ke dia. Dan dia maunya itu kamu yang melakukan, ya. Maunya dia itu kamu yang melakukan. Jadi entah apapun yang terjadi di antara kalian, saya mau lihat deh sebenarnya ini hubungannya seperti apa sih hubungan kamu sama dia ya.
hubungan kamu dan dia. Oke. Padahal sebetulnya hubungan kalian itu adalah hubungan yang ngemong ya, dan sepertinya kamu gitu yang ngomong sama dia. Artinya kamu yang membantu dia, kamu yang berkorban untuk dia ya. Oke. Lalu terjadi perpisahan atau ketidakpastian dan akhirnya salah satu pergi, ini pasti dianya ya. Dia yang pergi, the runner. Dia yang pergi dari dalam kehidupanmu, dan akhirnya tumbuhlah yang namanya unconditional love. Dan dalam kondisi seperti ini kamu masih tetap tetap sebetulnya masih ada kayak rasa sayang, tapi ya udah kamu sampai pada titik pasrah, udah nggak mengharapkan apa-apa lagi ya. Sampai pada titik di situ dan ya kamu akhirnya mengerti bahwa oh ya udah gitu loh. Ya udah berarti memang dia mungkin sudah tidak mencintai kamu atau sudah tidak ada rasa sama kamu gitu ya. Kamu menyadari bahwa ini adalah namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan, tapi dia yang tadinya cuek-cuek aja gitu sama kamu. Ya, dia yang tadinya menjadikan kamu itu ban serep. Artinya ya udahlah, nanti kalau ada apa-apa kan aku masih bisa balik sama kamu gitu ya, masih bisa balik sama kamu pasti nerima aku. Tapi once begitu dia menyadari atau dia mulai mencium bahwa kamu punya seseorang yang lain, dia ada rasa nggak terima di sini ya. Ada rasa nggak terima, bener-bener protes, ada rasa nggak terima kayak apa ya, seolah-olah kayak safety, kayak ban cadangannya tuh dicolong sama orang gitu loh ya. Itu yang dia rasakan. Ya, selfish atau egois dari pihak dianya memang. Tapi seperti itu ya. Dan dia sakit. Ketika mengetahui bahwa kamu memiliki seseorang yang lain, dia sakit. Dan dia gengsi banget mati-matian bahwa mengakui sebetulnya bahwa dia tuh masih sayang, masih cinta. Tapi dia gengsi banget ya. Dia berharap kamulah yang balik sama dia, kamulah yang memohon-mohon sama dia. Dia berharap kamulah yang mengirimkan pesan, menelpon dia, mendekati dia ya. Oke. Sekalipun di sini dia masih mencoba ya. Akhirnya dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang indah. Pribadimu adalah pribadi yang indah menurut dia ya. Di sini dia masih mencoba, masih berharap lah, masih ngarep bahwa kamu sama pasanganmu atau kamu dengan seseorang yang baru ini itu nggak bertahan lama. Dia mengharapkan itu, dan kemudian ketika mungkin nggak bertahan lama, dia akan mencoba lagi. Dia masih berharap nanti supaya kamu tuh bisa balik sama dia lagi ya. Dan dia menganggap bahwa ini belum selesai. It isn't over yet. Ini tuh belum selesai. Ya. Dia benar-benar emosi. Benar-benar sangat dikendalikan oleh emosi saat ini. Dan dia pengen gitu untuk bertemu dengan kamu kembali ya suatu saat. Ya, jadi masih ada rasa penasaran yang begitu dalam gitu. Masih ada rasa penasaran. Dia masih penasarannya sebetulnya bukan penasaran gimana ya. Penasaran karena aduh sialan nih, kok nggak bisa sih, kok tangkapan gue hilang gitu sih ya. Ini ego sih. Ego kayak seolah-olah kayak ya buruan gue hilang deh gitu loh. Tadinya ketika masih bersama-sama dengan kamu, dia memperlakukan kamu seenak udelnya dia sendiri. Tapi ketika kamu ada bersama dengan yang lain, dia akan mencoba mencabik-cabik ya dengan segala kepedihan hatinya. Itu dia ngarepin kamu yang jelek-jelek, ngarepin supaya kamu putus dengan pasangan kamu. Bla 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 ya, it's so selfish memang, begitu egois ya. Ya sebenarnya banyak sih seperti ini karena memang orang itu sering menganggap bahwa pasangan atau seseorang, apalagi kalau misalnya ngebucin ya, itu sebagai properti, sebagai hak milik gitu. Ya. Dan kita akan lihat
Ini kamu dealing dengan siapa ya? Ini berlaku buat kamu yang dealing dengan siapa? Oke. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Oke, Libra, Aquarius, Gemini di sini ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ini kuat banget ya, kuat banget Libra, Aquarius, Gemini energinya. Oke, ada 6 zodiak ya, ada 6 zodiak di sini. Libra, Aquarius, Gemini, lalu ada Leo, Aries, Sagittarius. Tapi kalau misalnya zodiak si dia tidak ada dari yang disebutkan, it's okay itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga gitu, karena ambil yang resonate saja ya, ambil yang resonate saja. Oke. Untuk inisial ada inisial J, Jakarta. Prok dibantu ya, prok dibantu ya jadi apa? Prok dibantu ya. Prok dibantu ya jadi apa? Prok dibantu ya jadi apa? Oke, agak banyak, nggak apa-apa. Ada inisial Z, Zulu. Tadi ada J, Jakarta. Ada Z, Zulu. Ada P, Papa. Ada O, Oscar. Ada C, Cica. Ada S, Susu. Ada Q, Quebec. Ada U, Ultra. Ada X, Extra. Ada E, Negro. Ada E, Retro. Ada B, Bravo. Ada E, Eko, masuk Pak Eko, dan ada I, India. Jadi ada kurang lebih ada 14 ya. Ada 14 inisial di sini. Ini buat kamu yang dealing dengan 6 zodiak dan ada 14 inisial di sini. So, inilah yang memang dia rasakan ya. Memang perlu diketahui bahwa memang kadang-kadang orang dalam berpasangan itu memang ya egois, itulah yang belum dewasa ya. Menganggap kamu tuh sebagai propertinya. Jadi pada saat bersama dengan dia karena merasa sudah ditaklukkan, kayak ini ya, bunda tuh punya kucing ya, punya kucing itu suka nangkapin cicak. Nah kalau cicaknya itu udah keple, udah menyerah ya, itu ya udah tadinya cuma buat mainan, terus akhirnya ditinggalin gitu loh. Cicaknya ditinggalin begitu aja, tapi begitu cicaknya kabur lagi, ternyata cicaknya kan cuma pura-pura doang dong ya. Cicaknya kabur lagi, dikejar lagi sama dia. Nah seperti itu juga gitu manusia ya. Ketika dia merasa bahwa kamu sudah memiliki seorang yang lain, dia nggak rela. Karena itu, it's mine. It's mine, itu tuh punyaku gitu ya. Ini nih milikku gitu loh. Ini milikku. Aku nggak rela kalau misalnya kamu itu direbut oleh orang lain ya. Tapi apa jadinya ketika misalnya kamu balik lagi ke dia, ya sama lagi. Dipakai buat mainan lagi ya. Seperti itulah keegoisannya. Karena memang dia menjalankannya berdasarkan dengan ego ya. Well, oke kesayangan, inilah yang dia rasakan ya ketika kamu memilih atau kamu memiliki seseorang yang lain ya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Alejandro, oke? Namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya. Bunda sering live di YouTube. Tungguin Bunda live di YouTube, please jangan WhatsApp. Udah pusing banget Bunda ya, please ya. Kalau udah di WhatsApp, Bunda mau nggak mau harus ngenain charge, oke? Well, terima kasih kesayangan. Aku mendoakan segala yang terbaik untukmu ya. Selamat. Keputusan ada di tangan kamu. Kalau misalnya kamu memang memutuskan untuk kamu move on dan bersama dengan seorang yang lain, go ahead. Mau balikan sama dia juga silakan. Mana yang terbaik ya. Yang jelas pergunakan intuisi. Karena penasehat yang terbaik adalah diri kamu sendiri ya sayang. Oke? I love you kesayangan. Bye-bye.